Jawaban pra-peradilan, Polda Jabar tolak seluruh dalil kuasa hukum Peggy Setiawan. Tim hukum Polda Jabar, selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, membantah dalil-dalil yang disampaikan pemohon atau tim kuasa hukum Peggy dalam gugatannya. Pembacaan jawaban atas gugatan pemohon ini dibacakan termohon di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya, ujar salah satu tim hukum Polda Jabar saat membacakan jawabannya. Menurutnya, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan kembali putusan pra-peradilan, pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan pra-peradilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formal terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh pemohon, katanya. Kuasa hukum Polda menyebut beberapa poin yang disampaikan termohon dalam aspek formil terhadap penetapan tersangka pemohon sudah memenuhi aspek formil. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016 sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Penyidik mengeluarkan surat tugas tanggal 19 Mei tahun 2024 dan surat perintah penyidikan lanjutan tanggal 27 Mei tahun 2024, ujarnya. Berdasarkan surat perintah dan surat tugas tersebut, penyidik melakukan penyelidikan terhadap sejumlah terpidana dan melakukan penetapan tersangka Peggy setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup. Selanjutnya, termohon mengeluarkan surat penetapan tersangka pada tanggal 21 Mei tahun 2024, katanya. Termohon telah melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Setelah ditangkap, termohon langsung melakukan pemeriksaan terhadap Peggy dengan status sebagai tersangka Pasal 80 Ayat 1 Junto Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan UU RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang perlindungan dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, tambahnya. Hingga berita ditulis, jawaban atas gugatan pemohon masih dibacakan oleh termohon, dalam hal ini tim hukum Polda Jabar. Polda Jabar, selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, membantah dalil-dalil yang disampaikan pemohon atau tim kuasa hukum Peggy dalam gugatannya. Pembacaan jawaban atas gugatan pemohon ini dibacakan termohon di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya, ujar salah satu tim hukum Polda Jabar, saat membacakan jawabannya. Menurutnya, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, tentang peninjauan kembali putusan pra-peradilan, pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Kuasa hukum Polda menyebut beberapa poin yang disampaikan termohon dalam aspek formil terhadap penetapan tersangka pemohon sudah memenuhi aspek formil. Berdasarkan surat perintah dan surat tugas tersebut, penyidik melakukan penyelidikan terhadap sejumlah terpidana dan melakukan penetapan tersangka Peggy setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup. Selanjutnya termohon mengeluarkan surat penetapan tersangka pada 21 Mei 2024, katanya. Hingga berita ditulis, jawaban atas gugatan pemohon masih dibacakan oleh termohon, dalam hal ini tim hukum Polda Jabar.
Pegi Setiawan, kuli bangunan yang ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, tengah menggugat di sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan dengan pihak Polda Jabar beradu bukti kuat di sidang peradilan yang diketuai Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Jika Pegi Setiawan menang, maka Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada sang kuli. Pegi Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi secara materi. Dilansir dari Warta Kota, ganti rugi secara materi ini tertuang jelas dalam Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan jika korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang paling sedikit sebesar Rp500.000 dan paling senilai Rp100 juta atau Rp100 juta. Maka jika dinyatakan tak terbukti sebagai pelaku dalam kasus Vina Cirebon, Pegi akan langsung bebas. Sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 1 Juli 2024. Sidang pertama pra-peradilan itu beragendakan absensi para pihak baik pemohon maupun termohon. Muchtar Effendi, salah satu tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengatakan, setelah absensi para pihak, sidang akan masuk ke agenda pembacaan gugatan. Dikatakan Muchtar, pembacaan gugatan biasanya langsung dibacakan setelah absensi para pihak, mengingat sistem pra-peradilan yang hanya diberikan waktu sekitar 1 minggu. Pada prinsipnya, kata dia, tim kuasa hukum Pegi siap kapanpun untuk membacakan gugatan. Namun, Muchtar berharap agar majelis hakim langsung memerintahkan pemohon untuk membacakan gugatan setelah absensi para pihak. Sebelumnya, sidang gugatan pra-peradilan ini sempat ditunda majelis hakim karena pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar tidak hadir di persidangan.